dan juga bagian tubuh bagian bawah, termasuk intestinal. Sedangkan kalau yang right lymphatic duct, dia akan menerima dari sisi tubuh sebelah kanan. Ingat ya, bahwa terang tadi kan berpasang-pasangan, yang nggak berpasangan cuma intestinal, jadi semua bagian dari pasangan itu yang sebelah kiri, cairannya akan diterima oleh thoracic lymphatic duct, sedangkan dari pasangan-pasangan yang sebelah kanan, semuanya akan diterima oleh right lymphatic duct. Tuh. Nah, kita masuk ke organ. Ya, organ ini juga merupakan bagian dari sistem limfatik. Jadi sistem limfatik nggak cuma punya saluran aja, tapi dia juga punya organ-organ. Gitu. Nah, fungsi organ-organ limfatik ini utamanya adalah untuk menjalankan fungsi sistem imunitas. Ya, kalau tadi kita bicara, kalau terang, duct, terus ada pembuluh limfatik, ada kapiler, itu kan fungsi utamanya mengembalikan cairan limfatik ke peredaran darah, ya. Sedangkan si limfatik organ ini fungsi utamanya adalah terkait dengan sistem imunitas. Ada 3, duct dia harus lewati nodus limfa dulu untuk disaring, ya. Dipastikan bahwa tidak ada zat-zat asing yang berbahaya bagi tubuh. Nah, ternyata si nodus limfatik ini bersama dengan timus dan spleen mempunyai fungsi yang terkait dengan sistem imunitas. Kita lihat dulu yang nodus limfatik. Mungkin kalian udah sering dengar ya nodus limfatik. Nodus limfatik itu bentuknya seperti kacang kecil yang kadang kalau kalian lagi sakit, sedang flu, sedang demam, akan mengalami peradangan. Kenapa mengalami peradangan? Karena di sana itu kan banyak sekali leukosit, banyak sel-sel darah putih. Ketika kalian sakit, apalagi di tahap-tahap awal, sedang terjadi inflamasi gitu ya, sel-sel imunnya itu kan aktif banget, termasuk leukosit. Makanya di situ adalah pusat terjadinya inflamasi. Lagi perang nih di dalam nodus limfatik ini lagi perang nih, gitu ya. Karena lagi ada zat asing yang menyerang tubuh. Jadi lagi ada peperangan di sana, lagi radang. Kadang kalau lagi radang, kalian bisa dengan mudah merasakan adanya nodus itu, terutama yang ada di leher, ya, di submandibular, di bawah sini. Terus kadang juga yang mudah diraba itu yang di axillary itu di ketiak. Kadang kalau seperti ada benjolan, kalau kalian lagi sakit, nah bisa jadi itu adalah nodus limfatik yang sedang mengalami peradangan. Seperti itu. Nodus limfatik ini jumlahnya banyak banget di seluruh tubuh. Ya, yang besar-besar diantaranya adalah di submandibular, lalu di cervical, axillary, ini yang di ketiak, lalu ada yang di intestinal, di usus halus, lalu ada juga di inguinal. Inguinal itu di lipatan paha ya, di lipatan paha. Lalu ada di popliteal. Popliteal itu lipatan lutut, lipatan lutut. Nah, itu beberapa nodus-nodus limfatik yang besar. Seperti itu. Fungsi utamanya nodus limfatik ini dalam imunitas tubuh adalah karena dia mengandung limfosit tadi ya, mengandung sel-sel darah putih yang berperan dalam sistem imunitas tubuh. Terus gimana kalau dengan timus dan spleen? Nah, kalau dengan timus dan spleen saya nggak banyak bahas memang. Tadinya saya mau kasih kalian tugas untuk dipresentasikan, tapi karena waktunya tidak cukup, ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya timus dan spleen ini akan dibahas lebih lanjut ketika kalian dapat materi tentang sistem imunitas nanti di fisiologi di pertemuan akhir-akhir. Intinya fungsinya timus dan spleen dalam sistem imunitas ini adalah berperan dalam proses pematangan berbagai sel-sel imun, di antaranya sel limfosit. Nah, kalau kalian pernah dengar ada yang namanya limfosit B yang nantinya akan menghasilkan antibodi ya, kan belakangan ini pembahasannya lagi sering antibodi terhadap COVID, terus habis itu vaksin akan menghasilkan antibodi dengan kadar seberapa. Nah, sel yang menghasilkan antibodi itu namanya limfosit B.
gitu. Nah, proses pematangannya limfosit tadi dibantu oleh si timus dan spleen. Gitu. Garis besarnya seperti itu. Oke. Sekarang kita ke sini. Tadi kita udah belajar ya, secara normal gimana sih jalannya sirkulasi cairan limfatik di dalam tubuh. Ternyata sistem limfatik juga punya sirkulasinya sendiri gitu ya, dimulai dari kapiler, pembuluh, terang, nodus, sampai kedak. Terus apa yang terjadi kalau misalnya cairan limfatik ini tidak mengalir dengan lancar? Yang terjadi apa? Salah satunya ini, namanya limfedema. Limfedema ini adalah suatu penyakit yang ditandai dengan terjadinya penumpukan cairan limfatik. Kenapa terjadi penumpukan cairan limfatik? Karena ada obstruksi. Obstruksi itu hambatan pada sirkulasi limfatiknya, sehingga kemudian menyebabkan terjadinya pembengkakan. Nah, tadi kan jalan ceritanya dari awal ada cairan interstisial yang harus diambil supaya nggak numpuk di jaringan. Ketika cairan interstisialnya nggak diambil atau aliran limfatiknya tidak lancar, ini yang terjadi. Pembengkakan pada ekstremitas. Ya, karena di sini numpuk nih cairan limfatiknya, interstisialnya numpuk di antara jaringan. Sedangkan aliran limfatiknya tidak berjalan dengan lancar. Limfedema ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami kanker. Gitu. Nanti kalau kalian udah masuk ke rumah sakit, mungkin kalian akan ketemu nih dengan pasien-pasien kanker yang sudah menjalani perawatan, operasi, atau misalnya radioterapi gitu ya. Terutama yang biasanya yang mengalami pembengkakannya kelihatan banget itu di lengan ya, pada pasien-pasien yang mengalami kanker payudara, terus sudah mengalami pengangkatan payudaranya. Ketika payudara itu diangkat, ya jaringannya diambil, yang jaringan kankernya, ada beberapa jaringan sehat yang akan ikut keangkat gitu. Sama halnya ketika dilaksanakan radioterapi gitu ya, itu kan pakai sinar dengan gelombang dan frekuensi yang tinggi sehingga menyebabkan kematian jaringan. Nah, di antara jaringan-jaringan yang mati itu ada juga jaringan-jaringan limfatik. Pembuluh limfatiknya juga ikut mati. Nah, hal ini mengakibatkan gangguan pada proses sirkulasi limfatiknya. Kita lihat di bawah ya, ini gambarannya, perbandingan antara yang sehat dengan yang nggak sehat. Gambaran yang pertama ini adalah pembuluh-pembuluh limfatik yang sehat. Ya, tadi kita lihat begitu cairan interstisial masuk, didorong lewat katup, sampai ke nodus limfa, terus dibalikin ke aliran darah. Sedangkan kalau misalnya nggak sehat, misalnya nodus limfanya ikut keangkat atau kena proses radioterapi sehingga nodus limfanya rusak. Yang terjadi adalah satu, mungkin cairan interstisialnya tidak bisa masuk ke dalam kapiler karena kapilernya mengalami kerusakan. Atau aliran limfanya nggak lancar nih. Misalnya udah didorong sampai terang, tapi begitu mau masuk nodus, nodusnya nggak ada. Nodusnya udah keangkat atau nodusnya kena radioterapi sehingga rusak. Akhirnya di sini terjadi penumpukan cairan. Ya, terjadi penumpukan cairan. Penumpukan cairan kemudian mengakibatkan terjadinya pembengkakan. Nah, pembengkakan ini nggak seminggu 2 minggu terjadinya kalau limfedema. Limfedema itu pembengkakan yang sebesar ini. Ya, nanti kalau kalian pengen lebih tahu lagi, cari di Google gambar-gambar limfedemanya, itu terjadi selama bertahun-tahun. Jadi kronis, penyakit kronis. Seperti itu. Oke. Terus apa ya yang kira-kira bisa membantu pergerakan cairan limfatik tadi? Apa sih yang bisa dilakukan gitu ya? Slide saya jalan nggak ya? Ini pindah nggak slide-nya? Belum, Bu. Tadi, Bu.
Oke. Ini sekarang Oke. Udah, Bu. Ya. Nah, ini dia. Ini adalah hal-hal atau faktor-faktor yang bisa menyebabkan perpindahan atau pergerakan dari cairan limfatik. Jadi, teman-teman, cairan limfatik ini kan beda ya dengan sirkulasi darah sistemnya. Karena dia nggak punya pompa. Kalau sirkulasi darah, kita punya jantung yang pompa. Kalau limfatik, dia nggak punya jantung, dia nggak punya pompa. Dia hanya punya pembuluh aja. Nah, terus gimana caranya supaya cairan limfatik itu tuh bisa gerak lewat katup satu, lewat katup berikutnya, terus. Ini faktor-faktor yang menyebabkan cairan limfatik itu mampu bergerak. Yang pertama karena ada perbedaan tekanan antara interstitial fluid dan cairan limfatik di dalam kapiler. Yang tadi ya, di gambar di slide-slide sebelumnya, karena ada perbedaan tekanan, makanya si cairan limfatik tadi, cairan interstisial bisa masuk ke dalam kapiler. Yang kedua, ternyata pergerakan cairan limfatik itu dibantu oleh kontraksi otot skeletal. Nah, gambarannya yang ada di sini. Pembuluh limfatik kita itu letaknya lebih superficial dibandingkan pembuluh darah. Jadi kalau di bawah kulit, yang lebih dekat dengan kulit itu adalah pembuluh limfatik. Makanya kenapa kontraksi dan relaksasi dari skeletal kita bisa mempengaruhi pergerakan dari cairan limfatiknya. Gitu. Yang terjadi ketika otot relaksasi atau nggak digerakkan, cairan limfatik itu diem tetap di situ, kan nggak ada pompanya, gitu ya. Nah, ketika muscle atau otot itu berkontraksi, cairan limfatik itu akan terdorong ke depan. Ya, ketika kontraksi akan mempengaruhi si pembuluh limfatik di bawah kulitnya, di bawah otot, jadi cairannya kedorong ke depan. Gitu. Makanya kalau kalian lihat di orang-orang yang bed rest lama, misalnya sakit stroke, nggak bisa gerak, di tempat tidur terus, mungkin gampang banget mengalami pembengkakan, ya, meskipun bukan lymphedema, tapi gampang mengalami pembengkakan. Nah, pembengkakan itu diakibatkan karena ini, muscle pump-nya nggak kerja nih, pompa ototnya nggak kerja. Jadi cairan limfatiknya numpuk dan akhirnya menyebabkan pembengkakan. Gitu. Lalu yang ketiga dipengaruhi juga oleh perubahan tekanan yang dihasilkan dari mekanisme respirasi. Kalau kita tarik nafas, buang nafas, tarik nafas dalam, buang nafas dalam, ada perubahan tekanan antara di dalam tubuh dengan lingkungan di luar tubuh. Nah, pergerakan otot-otot respirasi ini menyebabkan pergerakan pada cairan limfatik. Gitu. Terutama pernafasan diafragma ya. Diafragma itu kan tadi kita belajar ada trunk di sini ya, namanya bronchomediastinal, kiri dan kanan. Jadi kalau kita melakukan gerakan napas yang menggunakan diafragma, cairan limfatik yang ada di dalam trunk tadi, bronchomediastinal tadi akan terbantu terdorong dengan kontraksi ototnya. Itu. Yang terakhir, pembuluh darah limfatik yang besar-besar itu ternyata punya otot halus. Dan otot halusnya berkontraksi secara ritmis, sehingga menyebabkan dorongan pada cairan limfatik. Nah, makanya pada orang-orang yang cenderung sakit kronis, misalnya seperti pasca stroke, atau misalnya habis fraktur gitu ya, atau yang sudah tua, meskipun hanya bisa di tempat tidur, tetap harus digerakkan untuk membantu proses pemompaan cairan limfatik tadi, supaya tidak terjadi penumpukan pada satu sisi tubuh, pada satu sisi ekstremitas, jadi nggak bengkak. Gitu. Nah, ini penjelasannya ya. Limfatik duct terbesar tadi kan thoracic duct ya. Thoracic duct itu akan mengalirkan cairan limfatik dari ekstremitas bawah, pelvis, abdomen, yang jumlahnya semuanya 75% dari total cairan limfatik. Salah satu yang mempengaruhi gerakan cairan limfatik di thoracic duct adalah proses bernafas dan kontraksi dari otot-otot halus yang diinduksi oleh proses pernafasan diafragma. Gitu. Oke. Sistem limfatik gimana nih? Agak susah ya. Kita ulas dari depan ya.
saya mau tanya ke beberapa orang yang tadi belum kebagian. Nanti kalau misalnya ada yang memang belum paham dan perlu diulang, langsung aja, nggak apa-apa, diselesaikan hari ini. Ibu, boleh PPT ditampilkan nggak Bu? Oke, sebentar ya. Biar sambil baca-baca Bu. Tapi nanti kalau saya tanya, jangan baca dulu. Oke. Mutiara ada, Mutiara? Ya Bu. Oke, Mutiara, saya mau tanya, kalau untuk sistem limfatik, tadi fungsi dari sistem limfatik itu apa aja sih? Mutiara? Untuk mengembalikan cairan ke peredaran darah ya Bu ya, dari jaringan ke sirkulasi. Oke, selain itu? Apa sih? Sebagai buat imunitas tubuh juga ya, karena dia mengandung sel darah putih. Oke, lalu apa lagi? Kalau mengembalikan cairan ke sirkulasi darah, itu efeknya apa sih? Yang terkait dengan homeostasis, apa kira-kira? Untuk melakukan sistem sirkulasi ya. Terus dari sirkulasinya itu mengakibatkan Bentar Bu. mana? Udah ketemu? Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh ya Bu. Oke, betul. Terus satu lagi nih yang terkait lipid. Untuk mengembalikan cairan interval, yang itu bukan? Bukan interval, interfisial kali. Oh iya, interfisial. Ya. Yang lipid ada nggak di catatan ini, Tiara? Nah, ini nih fungsi dari sistem limfatik yang terkait lipid. Jadi sistem limfatik itu membantu absorpsi atau penyerapan lipid. Ya, ini dilakukan oleh kapiler limfatik yang lokasinya ada di usus halus. Gitu ya, Tiara. Terima kasih, Mutiara. Ya Bu, sama-sama. Ya, untuk yang lainnya sudah benar ya, sudah tepat. Yang pertama adalah terkait fluid recovery. Jadi fungsi akhir dari sistem limfatik adalah mengembalikan cairan ke dalam peredaran darah, sehingga dengan hal itu sistem limfatik itu membantu mempertahankan keseimbangan cairan. Gitu. Terus yang kedua, mengendalikan kualitas cairan karena disaring dulu sebelum dikembalikan. Gitu ya. Terus terkait imunitas juga tadi karena mengandung sel darah putih, terus juga ada organ spleen dan timus yang berfungsi untuk pematangan sel-sel imun ya, jadi dia berperan dalam sistem imunitas. Itu. Oke, next. Arnesva ada? Ya Bu. Oke, Arnesva, coba ceritakan tadi jalur jalannya cairan limfatik
gimana dari awal? Maksudnya dari pembuluh yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Dari kapiler bukan, Bu? Terus? Bentar, Bu. Dari arteri. Kok arteri? Salah ya, Bu ya? Dari kapiler, terus? Kapiler, masuk ke pembuluh darah, terus Pembuluh darah ini limfatik loh. pembuluh limfatik maksudnya, Bu? Terus? Pembuluh limfatik masuk ke trunk. Sebelum masuk ke trunk, masuk dulu ke dalam nodus limfa. Lalu dari nodus limfa masuk ke kelenjar atau Oke, terima kasih Ernesva. Ya, Bu, Oke, terus oke. Rosari ada? Ada, Bu. Oke, Rosari, saya mau minta tolong Rosari untuk menceritakan gambar yang pertama dan yang kedua aja. Jadi pada arteriolis ada namanya Gimana Rosari? Dari gambar nomor 1 dulu nih, yang ini. ada kapiler, Bu. Terus Coba dari atas nih. Arteri. dari kan ada arteri, Bu. Terus ke Arteriol itu apanya arteri? cabangnya arteri, Bu. Oke, terus? Jadi dari arterioles itu ada cabang lagi yang lebih kecil namanya pembuluh kapiler. Oke. Itu cairan keluar masuk sebanyak 20 liter. Kenapa dia bisa keluar masuk kapiler? Kenapa cairannya bisa keluar masuk dari kapiler, Rosari? Karena terjadi difusi, Bu. Oke, difusi. Kenapa di kapiler bisa terjadi difusi, Rosari? Ini berkaitan dengan tulisan yang saya lingkar-lingkarin nih. Karena kapiler itu kan kecil, Bu, terus dia tipis. Oke. Lanjut. Lalu
20 liter cairan kan keluar masuk, Bu. Nah, 17 liternya itu direabsorsi atau diserap kembali. Nah, sisa 3 liter di dalamnya. Yang Di dalam apa? Di dalam kapiler itu, Bu. Di dalam jaringan. Ya, di dalam jaringan kapiler. Bukan jaringan kapiler, jaringan aja. Di dalam jaringan. Belum masuk kapiler sih. Oh, 3 liter ini namanya cairan apa, Rosari? Cairan limfatik, Bu. Belum. 3 liter ini kan ada di antara jaringan-jaringan tuh. Nah, cairan yang ada di antara jaringan itu namanya cairan apa? Cairan interfisial, Bu. Ya, cairan interfisial nih yang 3 liter ini ya. Ya, Bu. Terus? Jadi, karena harus nggak boleh ada yang biar seimbang, cairan interfisialnya ini diteruskan dan ke pembuluh limfatik, jadi berubah jadi cairan limfatik biar menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Oke, biar bisa dikembalikan ke peredaran darah ya, Rosari. Ya, Bu. Oke, terima kasih Rosari. Kita lanjut ke gambar yang ketiga dan keempat. Nurisa ada? Ada, Bu. Oke, Nurisa. Nurisa coba ceritakan gambar ketiga dan keempat. Di gambar keempat itu, Yang ini dulu nih, gambar yang ini. di gambar ketiga terjadi cairan yang berdifusi melalui kapiler. Di situ Cairan apa yang berdifusi, Nurisa? interfisial, Bu. Oke, cairan interfisial berdifusi ke dalam Kapilernya, Bu. kapiler siapa? Ke kapiler yang pembuluh darah. Kapilernya darah atau kapilernya limfatik? Dari limfatik ke kapiler pembuluh darah. Oke, kalau di gambar ini nih yang terjadi apa dulu? Sebelum dia pindah ke pembuluh darah, coba ceritain gimana prosesnya si cairan interstisial tadi bisa menjadi cairan limfatik. Nah, itu dulu tuh Nurisa. Gimana prosesnya Nurisa? Dari cairan interstisial bisa menjadi cairan limfatik. Sebentar, Bu. Oke. Ketika saya ya, aku benar-benar di asrama, boleh nggak sih main-main ke sini? Iya, terus enggak. Kamu tahu nggak saya? Karena kan dia posisinya tumpang tindih antara kapiler limfatik dengan kapiler pembuluh darahnya. Jadi dia dapat berdifusi, menyerap molekul-molekul kecilnya. Aku kayak awalnya tak tambah mandi. Aku kayak lagi karena Oh, tahun itu kayak sembuh Karena adanya tekanan yang tinggi, cairan interstisialnya berdifusi ke kapiler limfatik, nantinya disaring menjadi cairan limfatik. oke Nurisa. Terima kasih. Ya, Bu. tempat situ.
Saya koreksi sedikit ya. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana sih prosesnya cairan interstisial itu bisa menjadi cairan limfatik? Jawabannya adalah cairan interstisial yang ada di sekitar jaringan ini tadi ya, ketika sudah berada dalam jumlah banyak, maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan pada ruang interstisial. Peningkatan tekanan tersebut menyebabkan cairan yang ada di interstitial space atau ruang interstisial berdifusi ke dalam kapiler limfatik. Ya, setelah cairan berada di dalam kapiler limfatik, tekanan yang ada di dalam kapiler lebih besar daripada yang ada di ruang interstisial, sehingga menyebabkan cairan yang sudah ada di dalam kapiler limfatik akan tetap ada di dalam kapiler limfatik. Ya, cairan interstisial yang sudah berada di dalam kapiler limfatik dinamakan cairan limfatik. Gitu ya. Oke, garis besar udah oke nih. Dua orang lagi menceritakan gambar ini masih. Pipit ada? Ada, Bu. Oke, Pipit. Coba ceritakan gambar nomor 1 dulu, Pit. Pembuluh arteri bercabang. Terus cabangnya pembuluh arteris. Cabangnya namanya arteris. arteriol. Arteriol. Ya, terus dari arteriol Arteriol bercabang lagi. Tapi apa namanya? jadi Menjadi kapiler. ya. Terus gambar yang ini gimana nih penjelasannya, Pipit? Kapiler pembuluh yang paling kecil, kecil dan tipis. Oke. Terus Berdifusi. apa yang berdifusi? Paling kecil dan tipis sehingga terjadi difusi di kapiler. Apa yang berdifusi, Pipit? Protein dan cairan. Oke, dan cairan. Terus yang angka 20 dan 17 ini artinya apa sih? Yang mana, Bu? Every day 20 liters seeps out, 17 liters is reabsorbed. Artinya apa nih? Dalam satu hari ada 20 liter cairan keluar masuk sel. Terus 17 liternya diserap lagi. Oke, sisanya 3 liter Dikembalikan ke peredaran darah. Oke.
3 liter itu jadi cairan apa namanya? Sebelum dikembalikan ke peredaran darah, 3 liter itu cairan apa namanya? Cairan interstisial. Interstisial. Iya. Oke, terima kasih Pipit. Iya, Ibu. Oke, selanjutnya Zarkah ada? Ada, Bu. Oke, Zarkah coba ceritakan lagi gambar 3 dan 4 ya. Iya, bentar, Bu. Sama deg-degan. Jadi, posisi kapilernya itu tumpang tindih. Terus antara kapiler antara kapiler limfatik sama pembuluh darah itu dia posisinya tumpang tindih. Gitu kan sih, Bu? Bentar, Bu. Saya nyusun kata-kata dulu. Bentar, Bu. Nggak apa-apa Zarkah, sambil dilanjutin aja coba. Nanti kalau ada yang kurang tepat saya koreksi. Yuk coba Zarkah sambil dilanjutin. Iya, Bu. Jadi sistem limfatik itu tumpang tindih dengan sistem peredaran darah. Terus dia mengumpulkan cairan interstisial. Terus gimana cara mengumpulkannya? cairan interstisialnya itu berdifusi masuk ke dalam gimana limfatik. proses Itu difusinya? Kan, Yang gambar ini. Coba ceritakan gimana sih kok cairan interstisial tadi bisa berdifusi ke dalam kapiler limfatik? karena adanya tekanan yang tinggi, cairan interstisial berdifusi ke kapiler limfatik yang nantinya disaring lalu menjadi cairan limfatik. Terus tekanan yang tinggi itu tekanan di mana yang tinggi? tekanan pada kapiler. Kalau biar bisa di luar, namanya apa nih? Interstitial space. Oke. Lanjut, kalau udah di dalam, tekanannya gimana? Ketika cairan limfatiknya sudah ada di dalam kapiler, maka tekanannya tinggi. Yang di mana? Yang di dalam kapiler, Bu. Oke. Terus menyebabkan apa? Tekanan yang tinggi di dalam kapiler menyebabkan cairan interstisialnya masuk. Terus kalau udah di dalam nih, kan tadi karena di luar tinggi, terus dia difusi masuk ke dalam. Kalau udah di dalam kapiler, sekarang tekanannya jadi gimana, Zarkah? Jadi rendah. Di luar rendah, di dalam tinggi, sehingga menyebabkan
Menyebabkan apa? Sekarang posisi tekanannya di dalam kapiler yang tinggi, di ruang interstisial yang kecil, sehingga menyebabkan di dalam kapiler tinggi, di luarnya kan rendah, menyebabkan cairannya masuk ke kapiler limfatik. Kan udah masuk. Ya coba Ajeng, ada Ajeng? Oke, Ajeng, tadi kan udah diceritakan oleh Zarkah ya, sampai proses cairannya udah berdifusi masuk ke dalam kapiler limfatik nih. Kalau sudah ada di dalam kapiler limfatik, sekarang tekanannya di mana yang tinggi, di mana yang rendah, Ajeng? Kan menyebabkan, bentar ya Ibu. Kan tadi Zarkah sampai yang cairan masuk ke kapiler, tekanan di luar lebih rendah, mengakibatkan katup endotalifnya tertutup. Endotelium. Iya, jadi tertutup. Jadi cairan di dalam interstisial nggak bakal keluar gitu. Cairan di dalam kapiler, ya nggak mungkin keluar ya, bukan cairan interstisial lagi. Oke. Kalau sudah di dalam kapiler, sekarang namanya cairan apa aja? Kalau sudah di dalam kapiler, interstisial. Interstisial kan kalau masih di luar nih di cairan limfatik. Cairan limfatik, oke. Sekarang cairan limfatiknya sudah ada di dalam kapiler. Setelah masuk kapiler, cairan limfatik didorongnya kemana aja? Ke jaringan. Dari kapiler didorong ke jaringan ke pembuluh kapiler. Kan udah di pembuluh kapiler. Habis dari pembuluh kapiler didorong kemana? Ke sirkulasi darah, bukan ke peredaran darahnya. Dari kapiler terus ke nih. Dari kapiler. Bentar. Ke sirkulasi darah. Dari kapiler ke pembuluh, terus ke nodus limfa, terus ke terang, habis itu ke ductus. Oke, nodus limfa itu setelah terang atau sebelum terang? Sebelum terang. Setelah ya. Jadi dari kapiler didorong ke pembuluh limfatik, dari pembuluh limfatik didorong dulu ke terang, setelah di terang nanti akan didorong ke nodus limfa ya, baru masuk nanti ke duct. Oke, lanjut. Terima kasih Ajeng. Terima kasih juga Ibu. Oke, Selvina ada? Masih jelek jaringannya kah? Ada Bu. Oke, Selvina coba ceritakan gambar yang ini Selvina. Ini gambar apa sih Selvina? Sebentar Bu. Oke, sambil nunggu Selvina. Uswatun ada? Ada Ibu. Oke, Uswatun coba ceritakan gambar yang ini dulu nih. Nah, nih. Gambar ini maksudnya apa sih? Mau siapa dulu nih, Uswatun atau Selvina? Uswatun, gimana? Sambil coba aja ceritain.
Saya duluan ya, Bu. Oke, silahkan. Di lymphatic duct itu terdiri dari 2 lymphatic duct atau saluran limfatik yang menerima cairan limfatik. Ada 2, thoracic lymph duct itu menerima cairan limfatik dari tubuh bagian bawah dan sisi kiri tubuh. Yang kedua ada right lymphatic duct itu menerima cairan limfatik dari sisi tubuh sebelah kanan dan tubuh bagian atas. Oke, kalau yang dari intestinal yang nerima siapa? Intestinal yang menerima dari usus. Duct-nya yang mana? Ke thoracic atau ke right lymphatic? Ke thoracic. Oke, ke thoracic. Secara garis besar yang lebih besar yang mana cakupannya? Yang thoracic duct. Oke, yang thoracic duct. Nah, terus caranya nih untuk supaya aliran cairan limfatik itu tetap lancar, apa aja yang bisa dilakukan, Uswatun? Faktor apa yang mempengaruhi? Tadi yang ada di slide yang di belakang, faktor apa aja sih yang mempengaruhi aliran dari cairan limfatik? Selain Uswatun dan Selvina, ada yang belum dipanggil nggak? Atau sudah semua ya? Adina belum, Bu. Oh, Adina belum ya. Oke, kalau gitu bagi Adina dulu ya, Uswatun ya. Tadi kan Uswatun sudah. Adina, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kelancaran aliran dari cairan limfatik? Itu yang pertama ada perbedaan tekanan interfisial dan cairan limfatik yang ada di dalam kapiler limfatik. Terus ada kontraksi otot skeletal. Terus otot skeletal yang ada di dekat kulit atau yang superficial. Yang ketiga ada perubahan tekanan yang berhubungan dengan mekanisme respirasi. Terus yang terakhir pembuluh darah besar, pembuluh limfatik besar yang memiliki otot halus yang berkontraksi. Oke, kalau misalnya alirannya tidak berjalan lancar, kira-kira akibatnya apa? Menyebabkan limfedema. Apa itu limfedema? Penumpukan cairan limfatik karena obstruksi pada limfatik. Oke, terima kasih Adina. Kita kembali ke gambar yang ini. Selvina, sudah siap? Sudah. Oke, coba ceritakan. Limfatik Terang. terang Keluar ada di leher. 2 subclavian ada di bawah clavium. Clavikula. Iya, clavicula. 3 procomedianstial ada di dada. 4 lumbar di lumbar.
Limfa itu apa? Fungsinya apa? Selain Azahra, ada lagi yang belum dipanggil? Udah semua ya? Oke, silahkan Azahra. Struktur yang berbentuk seperti kacang kecil. Oh, fungsinya? Menyaring substansi mengandung limfosit terletak di leher ketiak. Kalau dia fungsinya menyaring substansi, substansi apa yang kira-kira disaring dari cairan limfatik oleh nodus limfa? Azahra. Terkait dengan sistem imunitas nih, apa sih yang disaring dari cairan limfatik oleh si nodus limfatik itu? Zat-zat berbahaya agar tidak masuk ke dalam tubuh. Oke. Terus kalau misalnya kamu lagi sakit, apa yang terjadi pada nodus limfa? Apa yang terjadi pada nodus limfatik ketika kita sedang sakit? Mengalami peradangan. Oke, mengalami peradangan. Oke, terima kasih Azahra. Ya, dari sistem limfatik sudah selesai ya, semuanya udah kebagian ditanya jawab. Terus nanti saya akan berikan soalnya lewat Google Classroom. Nah, kita janjian dulu nih, kalian mau deadline-nya kapan? Tapi saya nggak mau lama-lama ya. Hari Rabu bisa? Rabu depan banyak nggak, Bu? Enggak, 10 soal doang. Itu tadi semua yang udah saya tanyain. Gimana yang lain? Rabu ya, biar bisa buat belajar ujian. Oke. Oh iya, Bu, mau tanya, Bu. Ujian kapan, Bu? Aduh, ya udah deh. Ujian mulai tanggal 25. 25 Oktober ya, jadi dipersiapkan besok sih paling saya akan buat jadwalnya untuk disebarkan ke kalian gitu ya. Silahkan nanti dipersiapkan baik-baik, terus tugasnya yang masih belum dikumpulkan ya dilengkapi, karena nanti waktu UAS nilai akhir kalian dibantu oleh tugas sebagiannya gitu ya. Vincent tadi mau tanya apa? Yang itu apa ya namanya tadi? Yang kapiler terus ke vessel itu, Bu. Itu lebih dulu nodus limfa dulu atau langsung keterang dulu baru nodus limfa? Oke, bentar. Tadi saya kebalik ya. Kalau yang barusan Ibu jawab itu harus keterang dulu baru nodus limfa. Tapi kalau penjelasan yang tadi sebelum Jumatan itu, yang di awal Ibu menjelasnya ke vessel, ke nodus limfa baru keterang. Maksudnya ke nodus limfa dulu, disaring baru keterang. Oke, berarti yang sebelum Jumatan tadi saya kebalik. Kayaknya saya lapar. Jadi nodus limfa itu kan dibentuknya oleh pembuluh limfatik ya. Pembuluh limfatik bergabung membentuk nodus limfa. Jadi sebelum masuk ke terang, dari pembuluh limfatik, si cairan limfatiknya akan disaring dulu oleh nodus, baru disalurkan ke terang, terus ke dak. Gitu. Berarti nodus dulu ya, Bu? Nodus dulu, disaring dulu, baru ke terang. Berarti sesuai sama yang sebelum Jumatan, Bu? Nih, sesuai dengan yang ada tulisannya di PPT. Setelah vessel,
ya kan? Terus habis itu nodus dulu, terus baru masuk ke terang. Tuh, terima kasih Vincent udah mengoreksi. Ya Bu, sama-sama. Ada lagi dari yang lain? Ibu mau tanya, Mm-mm. materi ini masuk ke UTS atau sampai pertemuan ke-7 aja Bu, materi ke-7? Ini kan materi ke-6 ya, kalau nggak salah ya. Minggu depan kalian masih ada pertemuan ke-7 dengan Bu Nesi. Tapi di Coba nanti, RP-nya ini setelah habis UTS materinya Bu. kalian buka BRP. BRP. Kemarin itu Bu Dela bilang di RPS-nya ada yang agak salah tuh. Kalian buka BRP, jadi batas pertemuan untuk UTS itu adalah sampai pertemuan ke-7. Ya, setelah pertemuan ke-7, pertemuan 8 UTS, 9 baru nanti masuknya ke UAS gitu. Kalau saya nggak salah, setelah UAS itu nanti pembahasannya lebih ke peredaran, pokoknya yang bahas pembuluh darah seluruh tubuh gitu sama limfatik seluruh tubuh deh kalau nggak salah. Coba nanti dicek lagi ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih semuanya untuk waktunya dari pagi sampai siang. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kalian bisa mengingat, menyerap semuanya dengan baik. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh WhatsApp saya ya. Terus ingatkan saya untuk upload soalnya. Adina ya, nanti malam ingetin saya aja untuk upload soalnya udah saya siapkan, cuma karena saya mau meeting takutnya nanti kelupaan. Jadi Adina WhatsApp aja. Iya Bu. Oke. Terima kasih semuanya.